Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Abdillah dengan NIM 22210021. Saya akan memaparkan materi mengenai teks laporan hasil observasi. Untuk lebih jelasnya, kalau teman-teman bisa menyimak video ini. Terima kasih. Nah, untuk di slide ini, kita akan mengetahui mengenai pengertian teks laporan hasil observasi. Apa sih teks laporan hasil observasi itu? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi mengenai suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Setelah kita mengetahui apa yang dimaksud teks laporan hasil observasi, pasti setiap teks itu mempunyai tujuan. Nah, tujuan teks laporan hasil observasi adalah untuk mendapatkan informasi dan penjelasan rinci mengenai suatu hal dari sudut pandang keilmuan kepada pembaca. Selanjutnya, ada fungsi teks laporan hasil observasi. Di sini ada 4 fungsi. Yang pertama, melaporkan hasil pengamatan dari satu kegiatan atau penelitian. Yang kedua, menjabarkan fakta dan informasi di balik solusi atau keputusan yang diberikan atas topik yang diteliti. Yang ketiga, sebagai sarana dokumentasi suatu kegiatan atau penelitian. Yang keempat atau yang terakhir, sebagai sumber informasi yang faktual atau berdasarkan fakta. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama, bersifat objektif. Teks laporan hasil observasi yang dibuat harus sesuai dengan keadaan objek yang sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh pandangan pribadi yang sifatnya subjektif. Yang kedua, berdasarkan fakta. Masih berkaitan dengan ciri yang pertama, teks laporan hasil observasi harus ditulis berdasarkan fakta yang dilakukan di lapangan. Yang ketiga, bersifat khusus atau spesifik. Topik atau objek yang dibahas di dalam teks laporan hasil observasi sifatnya spesifik. Yang keempat, disajikan secara lengkap. Struktur kepenulisan teks laporan hasil observasi harus lengkap dan runut dari pendahuluan, isi, hingga simpulan. Yang kelima, disajikan menarik dan mudah dimengerti. Teks laporan hasil observasi bisa dirangkai semenarik mungkin dan menggunakan bahasa yang efektif supaya pembaca tertarik untuk membaca. Struktur teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi ada 4. Yang pertama, judul. Berisi judul teks laporan hasil observasi yang ingin kamu susun. Yang kedua, ada klasifikasi umum. Berisi gambaran umum mengenai objek yang ingin diamati. Yang ketiga, deskripsi. Berisi penjelasan manfaat dari objek yang sedang diamati, disertai hasil pengamatannya. Yang keempat, penutup atau kesimpulan. Berisi simpulan yang kamu buat. Kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang pertama, menggunakan kalimat definisi. Pada teks laporan hasil observasi, kita sering menggunakan kalimat definisi, biasanya ditandai dengan kata "adalah" pada pernyataan umum yang menyatakan pengertian atau definisi dari aspek yang akan dibahas. Yang kedua, menggunakan konjungsi atau kata hubung. Teks LHO juga menggunakan konjungsi atau kata hubung. Konjungsi yang digunakan ini adalah kata hubung antar kata seperti dan, atau, yang, untuk, dengan, dan sebagainya. Yang ketiga, menggunakan kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat simpleks adalah kalimat yang menggunakan satu verba dan menyatakan aksi, peristiwa, atau keadaan, atau biasanya disebut kalimat tunggal. Nah, selanjutnya, next slide. Pada slide sebelumnya, kalimat simpleks. Nah, untuk slide ini ada kalimat kompleks, adalah kalimat yang terdiri dari dua struktur atau lebih dengan dua verba. Yang keempat, menggunakan sinonim dan antonim. Pada teks laporan hasil observasi, menggunakan sinonim yang berarti persamaan makna kata dan antonim yang memiliki arti perlawanan makna kata. Yang kelima, menggunakan data. Nah, data yang pada umumnya berupa angka pasti untuk menunjukkan ukuran suatu bahan yang digunakan. Nah, pemaparan materi mengenai teks laporan hasil observasi telah selesai. Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini bisa memahami mengenai teks laporan hasil observasi. Terima kasih.